Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Malam ini kita live lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol perkara seputaran resto dan cafe. Juga bisnis kuliner lah. Bisnis kuliner, ada yang catering, ada yang rumahan. Silahkan gabung di sini. Dengan insyaallah ke depan ini kita akan banyak ngobrol lah, bebas ya. Malam ini mungkin kita akan bahas lagi tentang kisah most value people ya, MPV, orang-orang MPV yang mana dia bagaimana mengembangkan karirnya di tempat bekerjanya, karena ada polanya. Ada polanya orang-orang yang ingin berkarir di dunia hospitality, khususnya di resto dan cafe. Saya berpengalaman di salah satu perusahaan besar dunia yang ada di Indonesia selama 12 tahun. Berkarir dari kru ya, dari karyawan bisa dibilang OB lah ya, dari OB, dari public area, nyapu ngepel di lobi, terus kemudian bersihin toilet, bersihin gudang, kemudian terima delivery ya, sampai akhirnya bisa pegang di area kasir, kemudian di kitchen, kemudian dipromosikan lagi menjadi leader, supervisor, assistant manager, bahkan sampai restoran manager. Nah ini buat teman-teman yang saat ini sedang bekerja di restoran dan kafe ya. Saya akan buat dua sesi ya, dua sesi. Jadi saya akan bahas tentang tips and triknya bagaimana Anda menjadi seorang karyawan yang yang berprestasi ya, sehingga bagaimana Anda bisa mendapatkan perhatian dari pemilik atau manajemen, bahwa Anda adalah orang yang bisa diandalkan begitu. Karena menjadi seorang karyawan yang berprestasi itu perlu perjuangan ya, perlu persiapan, perlu tujuan yang ditetapkan gitu. Jadi ini Hani ya, Hani Cirebon, Ibu Dokter. Apa kabar Bu Dokter? Oke, dan nanti di sesi boleh Bu Dokter di like ya, di tap gitu nih, layarnya di tap supaya semarak nih layarnya. Baik. Oke, jadi gini, menyiasati ya, semua juga harus disiasati. Berprestasi itu harus disiasati dengan strategi. Jadi Anda teman-teman di sini yang saat ini sedang menjalani takdirnya menjadi seorang karyawan, ya Anda berusaha untuk mempersiapkan diri, ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk memantaskan diri, ya, memantaskan diri untuk menjadi most value people, orang yang paling berharga, gitu. Nah, gimana
cara cara menyiasatinya, ya. Cara menyiasatinya itu adalah yang pertama, kita harus punya visi, ya. Visi kita visi kita bekerja itu untuk apa? Kalau hanya sebatas mencari uang, saya pikir terlalu murah, ya, terlalu murah dan akan begitu lelahnya nanti Anda ketika menjalani tugas Anda nanti sebagai karyawan, begitu. Menjadi karyawan itu selain kita punya visi dan misi, juga siapkan mental kita, ya. Karena apa? Karena dalam gaji kita itu, kalau kita masuk sebagai karyawan kelas level bawah lah, ya, itu berarti 80%-nya adalah gaji kita itu untuk bayar kita, karena kita untuk ngebayar kesalahan kita. Jadi kalau kita dimarahin atau misalnya dikasih masukan, kan dimarahin itu bisa tergantung tipikal atasan kita. Atasan kita itu ngasih tahu kita itu bisa dengan marah, bisa dengan persuasif, ya, bisa dengan didiamkan, begitu. Nah, yang bagus itu adalah dengan cara marah, tapi kita dikasih tahu. Tapi bukan marah yang membabi buta, ya. Marahnya itu adalah memberitahu. Karena mungkin kita melakukan kesalahan, jadi jangan sakit hati kalau misalnya atasan kita memarahi kita. Karena apa? Ya karena kitanya salah, gitu. Salah menjalankan tugasnya, begitu. Yang enak itu adalah yang persuasif. Yang persuasif ini ya dia akan ngajak ngobrol kita. Diajak duduk, ya, kita diajak duduk, ngobrol one to one, ya, 4 mata, ngasih ngasih wejangan lah, gitu. Layaknya antar sahabat atau misalnya atasan ke bawahan yang untuk supaya timnya itu dia ya kita menjadi lebih produktif, punya skill, begitu. Jadi yang pertama adalah tetapkan dulu tujuan kita bekerja itu semata-mata adalah kita mencari ilmu baru, ya, mencari ilmu baru. Mencari ilmu baru supaya mudah nanti pada saat kita menjalankan tugas pekerjaan kita sebagai karyawan. Apapun lah, dimanapun gitu. Anda ditempatkan di lobi, cari ilmunya. Kerja di lobi bukan hanya nyapu, ngepel, ya, ngedusting, bersihin meja, ngelap-elap, tapi harus dicari tahu tuh. Kenapa harus ngelap meja? Kenapa harus disapu? Kenapa harus ya, harus bersih, harus tertata. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Karena apa? Perlu ilmunya supaya tidak salah. Satu, supaya tidak salah. Kedua, supaya nggak dibego-begoin. Gitu. Karena semakin kita mendapatkan ilmu, ya, maka sikap kita juga, perilaku kita juga akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan. Contoh lah begini, ini contohnya agak sedikit ekstrim, ya. Anda misalnya melihat anjing liar lah di kampung, dia kan nggak ada sopan santunnya gitu. Kadang orang lewat digonggong, nggak ada salah digonggong. Atau misalnya tiduran di tengah jalan, jadi nakut-nakutin orang yang lewat sana. Tapi berbeda dengan anjing yang sudah dilatih, maka dia akan mencari posisi, dia akan ditugaskannya di mana, ya. Dia akan mencari posisi
yang aman buat dia. Terus kemudian dia juga akan bertindak sesuai dengan perintah majikannya. Dia akan reaktif terhadap perilaku-perilaku orang yang akan mencelakai atau berbuat kejahatan. Nah, dia akan reaktif seperti itu. Nah, jadi anjing pun ya, ketika anjing ini tidak berpendidikan atau tidak diajarin ya dia akan liar. Tapi kalau anjing yang sudah dididik, maka dia akan punya manner, ya. Dia akan punya sikap, dia akan berperilaku baik, begitu. Sama, apalagi kita manusia yang memiliki akal, bisa baca, mata bisa baca, otak bisa berpikir, mulut bisa menyampaikan. Nah, sehingga apa? Ilmu yang masuk dalam otak kita ini itu yang akan mengubah perilaku kita. Ya, mengubah perilaku kita. Sehingga keberadaan kita di tempat bekerja ini akan produktif. Kok bisa produktif? Dengan menambah ilmu ngelap, ilmu ngepel, ilmu nyapu, ya, ilmu menata meja, ilmu menata peralatan makan, menata apapun lah, ya, bersih, sanitasi, kemudian lingkungan bekerjanya aman, itu kan perlu ilmu, ya, perlu ilmu sehingga orang nanti yang akan berada di tempat di mana kita bertugas itu akan merasakan kenyamanan dari sisi pelayanan, itu, ya, merasakan kenyamanan. Nah, dari ilmu itulah maka sikap kita ini akan semakin profesional. Ya. Bagus-bagus tempat Anda bekerja memberikan pelatihan. Memberikan training, memberikan pelatihan supaya karyawannya itu kalau bekerja SOP-nya A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu dikerjakan dengan baik. Nah, kadang-kadang karyawan yang tidak memiliki motivasi, yang tidak bersyukur, ya, sudah masuk kerja, sudah diterima kerja, tetapi dia tidak menambah keilmuannya, maka ya insya Allah dia tidak akan kerasan lah. Ya, tidak akan kerasan dia bekerja, tidak akan nyaman dia bekerja, tidak akan sepenuh hati dia bekerja. Ya. Apalagi di dunia hospitality, di dunia restoran, Anda harus melayani konsumen itu dengan ramah. Senyum, ya. Senyum tuh giginya harus terlihat. Ini menandakan bahwa Anda tulus. Kalau senyumnya ini kan bisa dibuat-buat. Ya memang dibuat-buat semua juga. Tapi kalau giginya terlihat, ini antara hati, wajah dan otak ini akan terlihat tulus, ya. Terlihat happy. Orang juga akan terlihat soul-nya. Kadang kita merasakan orang senyum tapi kok nggak ada soul-nya gitu, ya. Misalnya, selamat siang. Udah gini lagi. Atau misalnya Anda pernah masuk ke salah satu supermarket, semua orang yang datang ke sana semua disapa, tapi sapaannya itu tidak ditatap, ya. Badan kita, wajah kita tidak menghadap kepada orang yang datang, ya. Jadi seakan-akan hanya menggugur kewajiban saja, karena SOP-nya harus selamat datang, selamat datang, selamat datang, gitu ya. Tapi kalau misalnya selamat datang matanya dilihat, kemudian badan kita mengarah ke mereka, itu adalah sebuah penghormatan. Jadi kehadiran Anda sebagai manusia itu hadir di sana. Karena orang akan merasa dihargai karena Anda hadir di sana. Bisa aja ngobrol begini, berduaan ngobrol, tapi pikiran Anda ada di mana. Nah, itu yang bisa menyebabkan Anda tidak respect. Tidak nyaman ngobrolnya juga. Gitu ya.
Oke, itu hal yang kedua yang harus kita persiapkan untuk bisa menjadi seorang karyawan yang berprestasi, karyawan yang dicintai oleh manajemen, karyawan yang disukai, dikasihi oleh pemiliknya, gitu, ya. Karena apa? Kita punya tujuannya adalah untuk mencari ilmu, kemudian pengalaman, kemudian ya sebagai sarana ibadah juga bekerja. Nah, yang keempat ini adalah bonus. Kalau dapat gaji alhamdulillah, ya. Kalau nggak dapat gaji ya ditagih, gitu. Orang namanya juga kerja, ya, gitu. Nah, jadi Anda harus punya, yang pertama adalah Anda harus punya tujuan. Anda kerja itu tujuannya apa? Nah, kalau hanya tujuannya mencari uang, lebih baik diperbaiki dulu mindsetnya. Betul, ya, betul bahwa bekerja itu mencari uang. Tapi untuk Anda yang baru saja bekerja, ya pengalamannya 0 misalnya, jangan dulu orientasinya di uang. Tapi orientasinya adalah Anda harus membangun portofolio. Portofolio bagus itu di awal hanya bisa dibentuk, hanya bisa dicapai dengan Anda punya tujuan mencari ilmu, mencari jam terbang, pengalaman, ya. Yang ketiganya adalah ibadahnya, ya. Atau misalnya dibalik. Yang pertama adalah ibadah mencari ridho Allah, ya. Karena Anda harus tidak boleh menjadi beban orang lain. Anda harus bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri. Anda bisa menentukan nasib dan tujuan hidup Anda dengan bekerja, ya. Oleh karena itu kebutuhan minimal kebutuhan pribadi Anda terpenuhi. Itu kan sudah tidak menjadi beban. Yang kedua adalah ilmu. Anda harus punya ilmu. Harus di tempat bekerja itu Anda harus bisa dapatkan ilmunya. Jadi jangan hanya sekedar bekerja. Itu ya. Jangan hanya sekedar bekerja tetapi Anda harus dapat ilmu. Supaya ilmu itu yang akan mengubah perilaku kita, sikap kita. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah mencari pengalaman, jam terbang. Anda harus menjadi seorang yang skill labor, pekerja yang berketerampilan. Oh, itu keren tuh, ya. Kalau Anda misalnya, kalau kalian sekolahnya SMK. SMK-nya di SMK Tata Boga misalnya, atau di perhotelan, atau di itu kan ada ujian kompetensinya. Nah, Anda sudah punya sertifikat atau kompetensi untuk bekerja di restoran. Itu Anda sudah punya skill, ya. Jadi, nah ketika pada saat bekerja itu sudah the real world. Ya, itu dunia yang sebenarnya, dunia bekerja yang sebenarnya. Maka Anda harus bisa memaksimalkan skillnya. Bukan hanya cukup apa yang Anda dapatkan di sekolahan, ya, tapi Anda harus menggali lebih dalam lagi supaya Anda menjadi expert, gitu, ya. Anda harus expert. Jadi yang pertama apa tadi? Untuk bisa menjadi karyawan yang berprestasi, ya, itu yang pertama adalah punya tujuan. Tujuannya dibagi 3. Yang pertama adalah ibadah, ya, mencari ridho Allah. Yang kedua adalah mencari ilmu. Kemudian yang ketiganya adalah jam terbang. Anda harus menjadi skill labor. Anda harus menjadi seorang yang berketerampilan khusus, memiliki keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya. Oke, jadi itu yang pertama yang kita bahas, ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan, ada yang mau diskusi silahkan, ya. Menjadi manusia yang sangat bernilai itu di dalam lingkungan bekerja itu sangat menguntungkan.
Capek, ya memang capek, namanya juga kerja. Ya capek lah gitu. Pasti capek. Tidak ada yang kita raih sesuai dengan harapan orang lain dan sesuai dengan harapan kita hanya dengan berleha-leha, tidak ada. Semuanya perlu effort, semuanya perlu usaha keras. Untuk para pekerja pemula, ya itu memang harus bekerja keras. Ya, memulai segala sesuatu yang baru itu harus kerja keras sampai waktu yang ditentukan. Ya, jangan tidak sampai waktu yang tidak ditentukan, harus ditentukan. Begitu, ya. Gitu. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi seorang the most value people, ya, Anda harus punya tujuan. Tujuan hidup, ya, tujuan berkarir, tujuan untuk bisa sejahtera lebih baik, ya, kondisi ekonominya meningkat, ya Anda harus punya tujuan dulu. Sehingga apa? Anda bisa memetakan nanti pada saat Anda bekerja itu Anda bisa memetakan 9 jam kerja, 8 jam kerja berarti 1 jamnya break, ya. Nah, di 8 jam kerja itu Anda bisa memetakan, ya, kapan Anda menggunakan tenaga Anda, kapan Anda menggunakan otak Anda, gitu. Oke, yang baru join silahkan di tap-tap, ya, sedekah jarinya nih, di tap-tap gitu tuh, tek 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 tek, cuman tek 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 doang, ya. Itu Anda sudah mensupport, ya, sudah mensupport saya bikin video ini, gitu. Oke, jadi itu ya, yang pertama itu adalah tujuan. Nah, di dalam tujuan itu jadikan bahwa hari-harinya itu memanifestasikan diri kita, mengejawantahkan atau mengaplikasikan sholat atau ibadah kita, ya, di tempat bekerja. Terus bergerak, ya. Anda di tempat bekerja itu harus terus bergerak. Jangan diam atau nundutan atau ngantuk tidur di tempat bekerja, wah itu bahaya, ya. Oh, soalnya nggak ada kerjaan, ya cari. Makanya Anda bekerja di sana bukan hanya menunggu tugas untuk dikerjakan, tapi Anda harus cari pekerjaan, ya. Itu yang selalu saya ingat dari guru saya waktu kuliah perhotelan, ya. Dosen saya ini pernah bekerja di luar negeri dan etos kerjanya luar biasa, sehingga beliau memberikan tipsnya bahwa ketika Anda bekerja, ya, itu jangan menunggu pekerjaan. Ketika Anda bertugas bekerja, ya, itu Anda jangan menunggu pekerjaan, tapi Anda harus cari pekerjaan itu. Karena tidak ada habis-habisnya di tempat bekerja itu. Pekerjaan itu tidak ada yang tidak pernah selesai, ya. Semuanya terus berkelanjutan. Jadi istilahnya walking without destination. Selesai satu tugas akan ada tugas berikutnya. Selesai satu tugas ada tugas berikutnya. Terus. Dan kalau Anda, ya, kalian tidak menyelesaikan pekerjaan itu selesai di jam itu, maka itu akan menumpuk di jam berikutnya. Terus satu hari itu nggak selesai, besoknya akan numpuk lagi. Terus begitu, ya. Nah, dengan demikian Anda akan bisa mewujudkan menjadi seorang yang bernilai, gitu. Jadi kalian bisa memprediksikan kapan saya promosi, kapan saya, kalau berharap begitu boleh, ya, boleh. Bukan berarti meminta jabatan, tidak, tetapi ya semata-mata untuk motivasi diri, ya. Jadi kita boleh melihat ke atas untuk mengejar cita-cita, ya. Tapi jangan lupa kita juga harus lihat kekuatan kita, begitu. Kekuatan kita itu ada
pondasi kita, di bawah kita seperti apa, di inner circle kita, di ring satu kita itu siapa. Begitu, ya. Jadi Anda harus punya tujuan ibadahnya itu yang harus kalian harus punya alasan yang kuat dalam bekerja itu, persentasenya 80% itu untuk ibadah. Karena kalau tidak didasari dengan semangat ukhrawi, semangat spiritual, semangat spiritualnya Anda tidak akan punya kekuatan yang lebih untuk bisa menjadi orang yang tangguh, ya. Karena orang yang tangguh itu perlu mental, ya. Mental yang kuat itu dibutuhkan alasan yang kuat, kenapa saya harus melakukan itu, ya. Alasan yang kuat kenapa saya harus melakukan itu. Wah, ini ada Kang Novan nih, kayaknya saya invite nih. Boleh nggak Kang Novan saya invite biar gabung di sini? Beliau ini leader yang tangguh nih. Bisa nggak ya di invite nih? Oh, invite send. Tinggal nanti dia mau apa enggak. Gitu ya. Oke, jadi begitu. Nah, jadi teman-teman semua, ya, apapun lah yang kita kerjakan, walaupun misalnya kita ditempatkannya di tempat yang Anda pikir itu adalah tidak bergengsi, ya, posisinya salah, ya. Karena memulai sesuatu itu bisa saja ada orang yang memulai pertama kali itu dari step tangga pertama, ada juga yang dia bisa loncat di step ketiga, kelima misalnya, ya. Ya tergantung takdir dan nasibnya, ya. Ada orang yang bekerja langsung posisinya manajer, ada. Ya karena dia anaknya owner. Ya, anaknya owner, jadi bisa langsung jadi manajer, ya. Kalau Anda bukan siapa-siapanya, ya Anda akan memulai dari bawah. Apalagi Anda belum punya pengalaman, gitu. Ya. Oke, jadi tujuan itu penting. The big goals-nya itu penting. Setelah big goals itu big why, ya. Alasan kenapa sih saya harus bekerja, gitu, ya. Itu yang harus dijawab, harus tuntas, ya. Anda harus menemukan jawabannya kenapa saya harus bekerja, gitu, ya. Ya, tujuannya salah satunya adalah Anda supaya tidak menjadi beban. Kalian tidak menjadi beban siapapun, ya. Mau jajan, mau beli barang apa dan lain sebagainya, bebas karena udah punya uang sendiri, ya. Bolehlah di 3 bulan pertama, 6 bulan atau 1 tahun pertama kalian gaji kalian dimanfaatkan, dihabiskan. Karena menurut teman saya yang financial planner, ya, orang Tangerang, itu Bang Gozali, bahwa gaji itu harus dihabiskan, ya, tapi smart menghabiskannya. Oke, nanti kita bahas di lain kesempatan, ya. Nah, tetapi yang paling utama adalah kita punya tujuan hidup, ya. Tujuan kita bekerja itu apa? Alasan yang kuat kenapa saya harus bekerja, sehingga alasan itu bisa menimbulkan menimbulkan semangat adrenalin kita juga terpompa, kita semangat mengerjakan tugas-tugas, ya, gercep, nggak banyak mengeluh dan lain sebagainya. Yaitu Anda harus punya alasan kuatnya kenapa. Alasan kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat, serius, itu harus terjawab tuh,
ya harus dijawab dengan baik, bahkan excellent, outstanding kalau perlu, sehingga apa, kuat ya. Kalian punya alasan yang kuat kenapa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan kerja sungguh-sungguh itu bukan hanya efeknya ya. Kalau efeknya dapat bonus itu alhamdulillah ya. Karena tujuan ketiga dari bekerja itu ya untuk bisa keempat itu adalah mendapatkan upah ya, mendapatkan upah. Nah, setelah tujuan kita bekerja itu semata-mata untuk mencari ridho Allah, ya, mencari berkahnya Allah. Wah, ini subhanallah, ya. Backing kita itu kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badru, terima kasih sudah mendukung. Masya Allah, jazakallah. Terima kasih. Jadi itu ya, tujuan kita bekerja itu apa? Harus ada big why-nya. Mencari ridho Allah. Sehingga Allah memberikan kekuatan. Kalau Allah sudah memberikan kekuatan sama kita, kalau Allah sudah memberikan perlindungannya kepada kita, maka makhluk mana yang akan mampu membenci kita? Ya. Teman sejawat juga happy berada dekat kita karena kita bukan ancaman buat mereka. Atasan juga senang melihat cara kita bekerja karena dia terbantu tugas-tugasnya. Owner juga merasa happy karena apa? Memiliki karyawan yang produktif. Gitu, ya. Nah, dengan karyawannya dinilai produktif, maka si owner akan dengan sukarela ya menambahkan pendapatan kepada kita, menambahkan bonus untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan upah yang lebih baik, ya, kesejahteraan yang lebih baik. Bisa jadi masuknya sama, tetapi penghasilannya berbeda, ya. Basicnya misalnya sama, tetapi saya dapat bonus tiap bulan, gitu. Karena apa? Saya menjadi seorang karyawan of the month, karyawan terbaik berprestasi pada bulan itu. Itu. Nah, itu kan poin, ya, itu poin. Kepercayaan itu yang harus dijaga. Jangan sampai ketika Anda sudah berprestasi dekat dengan owner, jangan belagu, ya, jangan belagu. Terus jangan keilmuan yang kamu punya, keahlian yang kamu punya, terus kamu pendam sendiri, salah. Tapi kamu harus ngajarin sama orang-orang yang baru untuk bisa apa? Punya skill yang sama kayak kamu, gitu. Ya, karena dulu ketika saya bekerja di perusahaan yang saya pernah bekerja 12 tahun itu, ketika kamu membantu teman kamu, ya, kemudian dia punya kapasitasnya, skillnya sama dengan kamu, dan bahkan kamu punya kapasitas yang lebih lagi dari mereka-mereka, yaitu adalah kesempatan kamu untuk tidak lagi di posisi yang sama. Karena apa? Kamu udah punya pengalaman yang tadinya baru cara ngepel yang benar kayak gimana. Buat diri sendiri, baru buat diri sendiri. Nyapu, ngepel, kemudian rapi-rapi, bebersih, dan lain sebagainya, itu baru untuk kamu. Tapi ketika kamu sudah skillnya sudah bertambah, kamu sudah ahli, maka kamu punya setidaknya punya pengalaman yang bisa di-share sama teman-teman yang lain. Sini. Kalau bersihin meja itu yang benar begini. Kalau nyapu itu begini nih polanya. Kalau ngepel itu supaya pinggangnya nggak capek, tangannya juga nggak pegel. Itu caranya harus tegak, ya. Pegang sticknya begini dan lain sebagainya. Nah, itu kamu sudah bertambah skillnya,
Ya, bisa saja teman kamu sama, ya skillnya, cara nyapunya nggak beda, udah nggak beda, kecepatannya udah nggak beda sama kamu. Tapi kamu punya skill lebih dari mereka, yaitu apa? Skill ngajarin. Kalau kamu sudah punya skill ngajarin, itu berarti kan levelan kamu tuh udah ada di atas sini nih. Gitu. Keren nggak? Ya. Hanya dari ngajarin nyapu, ngajarin ngepel, ngajarin bersihin kaca. Kan karena ada orang yang bersihin kaca tapi kok malah jadi cemong kacanya gitu. Ya. Nah, kamu harus cari tahu gimana caranya bersihin kaca, jendela, kinclong seakan-akan itu tidak ada kacanya. Waduh, itu udah the best lah. Terbaik. Best terbaik gitu. Ya. Oke. Teman-teman ya. Kita tadi baru bahas tujuan kita bekerja. Dari tujuan bekerja itu pecah menjadi 3. Yang pertama tadi adalah alasan kuat bekerja itu mengaplikasikan ibadah kita, ya, mencari ridho Allah, sungguh-sungguh, biarkan hanya Allah yang memperhatikan kita, ya, jangan berharap sama manusia, berharaplah sama Allah, minta sama Allah, Allah memperhatikan kita, Allah yang menjadi supervisor kita, Allah yang akan mengajari kita, ya, itu pertama. Tujuan yang keduanya adalah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau di situ, wah saya udah mentok nih knowledge di sini. Apalagi yang harus saya cari tahu, gitu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari kita bekerja mencari keahlian yang lain, ya. Kita sudah jago di satu tempat itu, kita cari lagi keahlian yang lainnya lagi supaya kita bisa bertambah lagi keilmuan kita. Gitu. Oke, yang mau bertanya silahkan, yang mau ngetap boleh, ya. Yang mau ngasih eros juga boleh, ngasih koin juga, yang mau nyawer boleh, gitu. Ya. Gitu, teman-teman, ya. Jadi dunia kerja itu menyenangkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi bekerja itu akan menjadi sesuatu beban berat. Karena apa? Karena yang dicari adalah hanya uang. Nanti uang mah nggak usah nyari, datang sendiri, insya Allah. Ya. Uang bertambah, gaji kita bertambah, itu datang sendiri. Nggak usah diminta. Tapi buktikan dulu dengan perjuangan kita di awal. Ya. Karena yang sulit itu adalah fase awal ini, kalau dalam bekerja. Ya. Fase kita dalam bekerja, fase pertama yang paling sulit dalam bekerja itu adalah tahun pertama. Lebih ngerinya lagi adalah hari pertama. Ya. Yang bikin gundah gulana adalah di 3 bulan pertama. Setelah 1 tahun berpikir ulang, saya cocok nggak sih kerja di sini? Nah, itu. Ya. Jadi memiliki tujuan, ya. Tujuan kita bekerja itu 3 hal itu, ya. Yang pertama, untuk the new employee, ya, the new experience, pengalaman pertama baru bekerja, itu tujuan pertamanya adalah 1 ibadah, yang kedua adalah cari ilmu, ya, kemudian yang ketiga adalah harus menjadi pekerja yang memiliki keterampilan, ya. Terus kemudian yang keempatnya bonus kalau dapat gaji, ya. Kalau dapat gaji bonus, gitu.
Kenapa hari pertama menjadi hari yang sangat mengerikan? Ya karena bisa jadi Anda adalah karyawan satu-satunya yang hari itu pertama kali masuk, nggak ada teman karyawan baru lainnya. Kemudian Anda sudah harus nyemplung di tempat bekerja, pelangap-pelongo, nggak ada yang kenal, dicuekin sama senior-senior, mau ngapain coba? Karena kalian tidak bisa berharap lingkungan kerja akan mendekati kalian. Tapi yang harus Anda lakukan adalah kalian harus mendekati lingkungan itu, gitu. Begitu. Ya. Apalagi di dunia restoran, di dunia hospitality, ya. Orang konsennya semuanya sama tamu. Bagaimana bisa acting menyenangkan, ramah, bekerja cepat, melayani tamu, ya. Nggak mungkin memperhatikan teman-temannya yang lain. Karena fokusnya udah tamu. Ya, ente kalau ngalangin dilewat, ente kalau ngalawinin tabrak. Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi begitu. Oke. Saya share dulu di Oke, gitu ya. Gitu teman-teman. Begitu teman-teman. Ada yang ingat nggak yang nyebutnya begitu teman-teman? Nah, itu siapa coba? Begitu ya teman-teman, makasih ya teman-teman. Ya. Yang mau bertanya silahkan. Yang mau nge-tap, ngasih likes-nya. Kemudian yang mau nyawer juga boleh, silahkan. Ya, bebas lah saya mah. Kita obrolannya kita bikin santai. Santai, tenang. Sepertinya perlu minum. Ada yang bisa ambilin minum? Oke. Nah itu ya. Jadi menjadi bagaimana kita bisa menjadi seorang karyawan yang berprestasi, yang punya value, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapkan secara mental, persiapkan segala resources, sumber daya yang kita miliki, ya kita siapkan. Yang penting mental, ya. Nah, kalau Anda punya mentalnya sudah kuat, seperti baja, ya, hebat. Bisa punya mental baja itu ya, ya harus diisi dengan keilmuan, ya, harus diisi dengan keilmuan. Atau kalau Anda misalnya malas baca, ya, sekarang ini sumbernya banyak banget ya. Kalau dulu saya untuk bisa menambah wawasan itu harus nongkrong di toko buku, ya, toko buku Gramedia. Setiap hari ketika bekerja, sebelum masuk kerja
itu saya 1 jam sebelum masuk kerja itu sudah ada di seputaran, ya karena restorannya di mall ya, dan di mall itu ada toko buku itu, ya saya sejam sebelumnya sudah nangkring di toko buku itu. Ngapain? Ya nyari buku lah ya. Beli enggak? Ya, nggak beli buku lah ya, orang uang dari mana, orang baru masuk kerja kok ya. Baca buku, buka ya, walaupun pada saat itu walau alam ya itu boleh atau tidak ya, saya mohon diikhlaskan ya Gramedia, mohon dimaafkan nih kalau ada yang kerja di Gramedia, tolong sampaikan sama ownernya bahwa saya pernah baca buku di Gramedia, ngebongkar plastiknya ya. Baca di sana tapi nggak bayar. Tapi nggak dibawa pulang, bukunya nggak dibawa pulang, disimpan lagi di sana. Nah kalau sekarang, zaman sekarang ini, wah, semakin mudah akses pengetahuan, akses pengetahuannya semakin mudah. Mau cari motivator, tinggal cari videonya, mau motivator yang kayak gimana. Mau bisa ahli, nggak bisa mengerjakan sesuatu, kalian tinggal cari, tinggal ketik kata kuncinya, akan ketemu. Insya Allah. Dengan teknologi internet, dengan teknologi IT yang sudah maju ini, ya sangat banyak mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, gitu, ya. Gampang banget sekarang mah, ya. Mau pinter gampang. Nih, bukannya saya anti sekolah, tidak. Sekolah itu penting. Ya. Karena di Indonesia ini masih diperlukan ijazah bahwa Anda sudah pernah sekolah. Belum tentu belajar. Ya, karena banyak orang yang sekolah tapi nggak belajar. Karena belajar itu bisa dari mana aja. Ya, tapi sekolah nggak bisa di mana aja. Harus di tempat sekolahan yang ngeluarin sertifikat gitu. Ya, tapi tergantung dari kualitas sekolahnya juga dan kualitas dari yang ngajarnya, guru, dosen dan lain sebagainya. Kalau misalnya Anda sekolahnya atau kuliahnya juga asal-asalan, dosennya juga tidak berkualitas, ya wassalam lah. Ya, wassalam. Jadi ilmu itu harus dikejar, ya. Nggak bisa nungguin ilmu datang ke kita, nggak bisa. Siapa? Buku mana yang tiba-tiba datang ke kepala kita? Ya, kalau bukan dilempar sama orang kemudian ngebletak sama ke kepala kita, kesakitan. Gitu. Tapi ilmu itu memang harus dikejar. Dan ketika sudah mendapatkan, dijaga adabnya, ya, dijaga adabnya. Ya makanya saya suka teringat ya, baca buku di Gramedia dibongkar, dirusak segelnya, apakah itu berkah atau tidak, wallahu alam lah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Nih kalau ada yang kerja di Gramedia, sampaikan sama yang punyanya ya bahwa saya pernah baca buku di sana dengan membuka segel tanpa membeli. Insya Allah. Wah, Mas Gurning. Apa kabar Mas Gurning? Welcome aboard Mas Gurning. Oke, yang lainnya silakan. Kalau misalnya ada yang bertanya, dipersilahkan. Supaya ada interaksi kan enak. Ya, kalau ada yang bertanya. Kabar baik Kang. Kabar baik insya Allah ya. Mohon doanya bisa jalan jauh lagi ke arah Jawa Timur. Pengen ke Bali nih. Saya nitip maaf juga buat Gramedia. Aduh, samalah. Kita
satu apa namanya, satu eh, satu dalam perjuangan, ya. Ya gimana lagi ya, kita harus mikir dong, otaknya harus mikir, ya. Jadi jangan diam-diaman aja. Ditunggu roadshow-nya insya Allah, ya. Nggak usah roadshow lah, ya. Touring aja, touring. Jadi kesananya bisa sambil sharing, sambil buka belah duren gitu ya. Mantap. Gitu. Jadi, nah, yang menarik ketika pemilik bisnis punya, maksudnya touring siap belah durian, siap, insya Allah. Mohon doanya. Waktunya pas ya, dananya ada, kita rame-rame ke sana lah. Jadi kalau tahun 2019 saya ke Bali, ke Lombok naik motor, itu belum pengalaman, jadi ngejar waktu ya, pulang pergi karena waktunya ini banget gitu, tight banget. Tapi next kita akan ulang lagi ke sana dengan waktu yang leluasa lah, selesa. Jadi bisa silaturahmi, tiap kota bisa ketemu saudara, silaturahmi. Jadi sepanjang Jawa Barat sampai Bali Lombok itu, teman-teman yang saya kenal saya bisa silaturahmiin, insya Allah. Mohon doanya aja, diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemurahan rezeki. Oke, kembali lagi ke laptop ya, Jadi tadi itu bahasan karena saya dan pengalaman saya ini, saya nggak diajarin sama siapapun. Tapi ini hasil dari perenungan dan saya ingin sharing dengan anak-anak generasi sekarang karena saya sangat prihatin dengan anak-anak sekarang ini. Mereka begitu rapuhnya mentalnya, ya. Karyawan-karyawan baru, karyawan pertama, baru lulus SMA, SMK, ketika diwawancara malah nanya, Pak, gajinya berapa di sini? Masya Allah. Kamu punya skill apa nanya-nanya gaji? Ya, kan gaji sudah ditentukan UMR-nya dari pemerintah. Ya segitulah, ya. Ya, kalau lebih dari itu nggak mungkin. Ya, kalau kurang dari situ mungkin. Ya, kalau kurang dari UMR itu mungkin. Ya. Karena gini, pemerintah itu menentukan UMK itu, ya, sebenarnya itu untuk mereka yang sudah memiliki skill, sudah produktif, digaji sesuai dengan UMR itu sudah produktif, sudah bisa kerja gitu. Tapi ini karyawan baru lulus sekolah, nanya gaji, kebanyakan nonton sinetron kali. Ya, kebanyakan nonton sinetron. Orang di sinetron kan kalau kerja udah enak, naik mobil, duduk di belakang meja, hahihi. Ya itu kan cuman skenario saja, ya. Tapi di dunia bekerja yang sebenarnya adalah perusahaan akan menggaji sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya Anda belum punya kemampuan, udah nanyain gaji, beruntung kalau Anda diterima juga udah beruntung tuh. Ya, bisa dibilang mungkin saya sudah ribuan calon karyawan, ya. Saya melakukan interview, Masya Allah, ya, bukan hanya yang lulusan SMA, ya, bahkan yang fresh graduate S1 aja juga masih banyak yang kelemar. Itu, ya. Nah, kalau misalnya di sini yang menyaksikan live saya yang masih kuliah atau bekerja, ya, pada saat kuliah itu maksimalkan kalian aktif di organisasi. Aktif di organisasi, memberikan kontribusi di organisasi, belajar kepemimpinan di organisasi itu. Nah, itu modal nanti Anda untuk masuk ke dunia kerja itu Anda
akan bisa menjadi seorang sudah biasa memimpin orang. Ya, sudah biasa memimpin orang. Jadi gini ya, ngeri. Di Indonesia itu lulusan SMK yang masuk ke perusahaan yang mereka diwajibkan untuk bayar UMK, kemudian karyawan baru yang fresh graduate S1 kerja di perusahaan yang tidak mewajibkan untuk membayar karyawan barunya itu dengan UMK. Ya, jadi kalau misalnya Anda lulusan SMK pengen dapat gaji sesuai dengan SMA atau SMK, ingin mendapatkan gaji yang sesuai dengan UMR kota tersebut, bekerja di perusahaan besar. Ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kecil yang baru dirintis ya sekemampuan perusahaan bayar Anda gitu. Bahkan ada yang S1 digaji cuma 2 juta, 1,5 juta. Mereka tidak bisa menolak karena butuh. Sayang kan? Bahkan lagi kalah sama yang punya sertifikasi BNSP kompetensi. Sekolahnya, let's say misalnya lulusan SMP, tapi dia mau belajar, kemudian dia ikut sertifikasi BNSP, kompetensi salah satu profesi, S1 lewat, ya S1 bisa lewat, S1 bisa kalah sama yang lulus SMA. Ya, gajinya. Ya, begitulah di Indonesia, ya. Kalau Anda mau lebih baik dan punya mental kuat, hijrah. Cari kerja di Singapura misalnya, Australia misalnya, ke Amerika sekalian, Kanada tuh lagi nyari the new citizen. Ya. Ya, tapi Anda harus fight di sana ya, jangan kelemar-kelemar. Kerja di Indonesia aja kelamar-kelamar, gimana mau kerja di luar negeri, ya, gitu. Jadi saya tidak menyalahkan orang Indonesia kelemar-kelemar. Karena apa? Karena ya lingkungannya nyaman, lagunya aja lagu Kus Plus, tongkat bisa jadi ditancapkan jadi tanaman, batu dilempar juga bisa jadi makanan, ya istilahnya begitu. Karena tanahnya yang subur makmur, sejahtera. Ya, kalau misalnya nggak berani keluar kota, ke luar negeri, ya hijrah. Karena dulu ketika saya bekerja di perusahaan itu, ya, 12 tahun saya bekerja itu, karir saya meningkat itu ya karena saya hijrah. Maksudnya siap ditugaskan di mana saja. Ya, kalau misal pas ditanya sama perusahaan, sama HRD-nya, kamu siap nggak ditempatkan di mana aja? Wah Pak, jangan. Kalau bisa mah saya di Bandung aja, ya. Karena keluarga saya di Bandung, ibu saya juga sudah sendiri di Bandung, gitu ya. Saya kayaknya nggak bisa kalau keluar dari Bandung. Sudah selesai itu karirnya tuh. Di situ aja mentok, ya. Tinggal nunggu orang yang ada di Bandung itu resign atau misalnya dia meninggal, ya, baru Anda bisa naik ke atas. Ya, selama orang itu masih ada, siapa yang mau diganti? Ya, Anda mau naik kemana? Ya, posisinya udah penuh semua. Tapi kalau Anda mau ditempatkan di mana saja, ya, itu potensi untuk jenjang karir lebih cepat itu lebih bisa dicapai. Karena apa? Tempat baru membutuhkan posisi baru. Anda dianggap sudah mempunyai skill, udah punya ilmunya, ya, tahu bagaimana bekerja, tahu bagaimana menyelesaikan tugasnya. Nah, ketika ditempatkan di tempat yang baru,
Anda sudah bisa bekerja, Anda sudah punya skill. Automatically, ya, kesejahteraan Anda juga akan meningkat. Minimalnya, ya, Anda tanya, kalau saya pindah ke sana, posisi saya gimana? Gitu. Nggak sopan dong, Pak. Bukan nggak sopan. Cuman segen aja, ya. Ya, kalau bertanya kan nggak ada salahnya. Kalau kitanya punya skill, kitanya punya kemampuan, kitanya punya modal, ya, ada yang bisa kita banggakan, bertanya seperti itu wajar. Ngapain pindah keluar kota kalau misalnya gajinya sama, sedangkan kita misalnya punya 2 dapur, ya, repot gitu. Tapi minimalnya kalau misalnya ada angin surga lah, oh nanti kamu di sana begini, let's do it. Jalan aja dulu, ya. Karena saya pernah punya pengalaman nih. Karena ketakutan nggak cukup apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya tidak ambil kesempatan itu. Yang akhirnya kembali lagi ke diri saya, ya saya tidak berkembang begitu. Jadi akhirnya saya ambil tantangan itu untuk bisa berkembang. Ya alhamdulillah ya. Makanya sekarang bisa sharing dengan teman-teman semua di sini, ya, bisa membimbing atau mendevelop orang-orang teman-teman saya dulu, ya, itu berkat itu, gitu ya, berkat berani mengambil sebuah tantangan. Kita tidak akan pernah naik peringkat kalau misalnya tantangan itu tidak pernah kita selesaikan. Kalau kita nggak lolos dengan tantangan itu, ya kita tidak akan pernah melewati batas limit kemampuan kita. Kita harus cari limit kita itu sampai di mana sih, ya. Kita mampu. Gini aja berpikirnya gini. Orang saja mampu, bisa, kenapa kita tidak? Gitu, ya. Kalau misalnya orang bisa, kenapa saya enggak? Ya, jangan berpikir gini, jangan juga berpikir, wah orang bule itu kan pandangan kita orang bule itu pintar-pintar, jago-jago. Tidak, ya. Saya garis bawahi, tidak. Ya kalau kitanya bego, ada bule bego juga. Bule pintar, jenius di kita juga banyak. Ya, jadi intinya kita mau nggak gitu, ya. Intinya kita mau memperbaiki diri kita nggak gitu, menyiapkan diri kita nggak gitu. Contoh gini lah, kayak gini nih. Kita dikasih mangkok, ukuran diameter mangkoknya misalnya 5 cm, dalamnya 3 cm. Berapa volumenya? Maka air atau isian yang masuk ke mangkok kita itu ya segitu. Tapi ada mangkok yang lebih besar, tapi itu posisinya nyimpennya di atas. Agak sedikit sukar menggapainya. Ya. Nah, maka Anda harus berpikir gimana cara menggapainya, bisa mendapatkan mangkok yang diameternya lebih lebar, kedalamannya lebih tebal, sehingga menampung isian yang lebih banyak. Jadi tadinya kita cuma dapat misalnya 15 mili, ya, dengan mangkuk yang lebih lebar, diameternya lebih besar, kemudian ketebalannya lebih tebal, maka Anda akan bisa mendapatkan yang tadinya 15 gram, sekarang karena mangkoknya lebih besar, Anda bisa mendapatkan 250 miligram misalnya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau memperbesar pendapatan, maka kapasitas kitanya juga harus diperluas, diperbesar. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya nggak bisa diem aja. Ya, kita harus berusaha untuk memantaskan kapasitas diri kita supaya kita pantas diberi itu, gitu, diberi lebih. Ya, kalau diberi 1000 aja
tidak nggak benar alokasinya, gimana mau dikasih 10.000 ya, bisa jadi itu uang jadi apa gitu. Nah disinilah konsep keadilan itu berlaku. Jadi adil itu bukan sama rata ya, tetapi sesuai dengan proporsionalnya, proporsinya begitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Yang dari platform lain ada? Ada minum nggak ya? Belum ada yang ngasih minum nih. Lupa ini. Yang mau ngasih like silahkan. Yang mau nge-tap ya. Supaya lebih semangat. Oke, atau dari mana aja nih yang sudah join? Ada dari mana? Silahkan kasih tanda-tanda, misalnya dari Bandung kah, dari Jakarta, tadi ada yang dari Palembang, ya, ada yang dari Pasuruan, terus kemarin itu ada yang dari Amerika kemarin, ada Amerika, ada juga yang dari Jepang, ya. Mungkin orang Indonesia yang lagi di Jepang, orang Indonesia yang lagi di Amerika gitu ya. Alhamdulillah. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, senang lah bisa berbagi seperti ini ya. Menjangkau orang jauh lebih banyak. Kalau misalnya ada yang punya bisnis juga boleh join di sini. Karena kita malam ini sedang membahas tentang the most value people. Nanti tadi kita lihat dari sisi karyawan ya, sisi karyawan. Nah, berikutnya kita bahas dari sisi pengelola. Pengelola itu bisa manajer, pengelola itu bisa ownernya langsung, ya. Ya, patut disyukuri ketika kita memiliki karyawan yang itu tadi, yang produktif, yang memiliki tujuan. Makanya proses hiring, proses interview, proses penerimaan karyawan, rekrutmen, itu penting. Kalau Anda asal meng-hire orang, asal menerima pekerja baru, yang penting dia mau kerja, ya. Boleh mempekerjakan yang mau kerja itu boleh. Tapi misalnya butuh 2. Bagusnya kalau 2 ini harus yang terbaik. Bukan hanya yang mau kerja. Sorry gini. Misalnya di waiter, Anda posisi tim Anda itu ya yang Anda perlukan misalnya 10 orang untuk waiter. Anda kekurangan 3. Nah, di 7 orang yang existing ini, apakah Anda punya kandidat future leader nggak? Kalau punya,
cari orang yang mau kerja. Tapi kalau misalnya tidak punya kriteria future leader, Anda harus cari karyawan baru yang berpengalaman, yang memiliki motivasi yang positif. Sehingga apa? Itu akan punya, Anda akan punya potensi karyawan yang produktif, ya, yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk bisa memimpin tim 10 orang ini. Sehingga tidak lagi berlaku yang namanya senioritas, karena ini bahaya, ya. Kalau menurut saya sih bahaya. Sistem senioritas ini bahaya. Hanya akan menciptakan kerajaan-kerajaan korup, kerajaan-kerajaan nepotisme, ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan produktivitas, nah ini akan fair. Wah, nanti kasihan dong yang senior. Ya jangan kasihan. Anda melihat yang senior ini kasihan, nanti dia tidak berkembang. Ya bukan salah Anda, itu salah mereka. Kenapa mereka tidak berkembang, tidak membesarkan kapasitas mereka, ya, sehingga mereka senior di posisinya yang sama. Itu. Nah, Anda harus nyari calon karyawan yang memiliki kriteria the future leader. Anda jangan takut tersaingi oleh bawahan Anda. Jangan takut Anda akan kesalip, atau misalnya kalau karyawan Anda pintar, nanti gua nih ownernya yang dibego-begoin, yang dibohong-bohongin sama karyawan. Oh tidak. Nanti ada ilmunya lagi. Bagaimana owner atau Anda sebagai manajer itu bisa mengayomi, ya, karena tugas pemilik, tugas manajer, ya saya bilang ininya manajer lah ya. Nanti manajernya itu bisa saja karyawan, atau manajer itu adalah Anda sendiri sebagai pemiliknya. Nah, Anda sebagai pemilik atau Anda sebagai manajer, ya, itu fungsi Anda adalah menjadi seorang guru, digugu dan ditiru, menjadi suri toladan, menjadi acuan untuk tim Anda, menilai Anda itu menjadi manajer yang seperti apa. Manajer yang baik atau manajer yang tidak baik, gitu. Ya, Anda harus setting ekspektasi Anda dengan tim Anda, gitu. Bagaimana mengelola mereka, ya? Bagaimana mengelola mereka? Ya tetap Anda juga harus sering banyak buku tentang psikologi, tentang ke-HRD-an, ya, tentang macam-macam lah. Bagaimana mengelola manusia, mengelola SDM dan lain sebagainya, team building, ya, komunikasi, terutama komunikasi. Nah, itu ilmunya terus ditambah. Kalau kalian sebagai manajer keilmuannya tidak ditambah, ya jangan bermimpi kalian punya tim yang hebat, yang super tim, ya. Karena tim yang hebat itu tergantung dari manajernya. Kalau manajernya tiap hari punya objektif, maka tim Anda akan produktif. Tapi kalau Anda tidak punya tujuan, tidak punya objektif jangka pendek, jangka menengah dan panjang, ya, jangan berharap, ya, punya tim yang bisa menunjang atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Karena tugas manajer di restoran itu udah kayak GM, udah kayak direktur, ya, yang harus mikirin omset, mikirin marketingnya bagaimana, ya, mikirin persediaan, ngurusin karyawan. Coba bayangin, ya.
beruntung lah ya, beruntung Anda kalau Anda menjadi seorang manajer di salah satu restoran, yaitu kesempatan Anda untuk mempelajari semuanya. Tapi tergantung dari perusahaannya ya. Ada perusahaan itu manajer ya hanya operation manager doang. Ngurusin servis saja. Ngurusin pelayanan ke tamu, reservasi, ya frontliner lah, di front office saja. Ngurusin waiter, ngurusin bartender, misalnya ngurusin pantry, ya. Ngurusin kebersihan. Terus kemudian kalau ada event, Anda yang nanganin. Hanya sebatas itu ya Anda tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau belajar yang lain memungkinkan saja. Tinggal diatur aja, ya. Tinggal berkomunikasi dan kamu punya keinginan kuat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena banyak yang mengaku siap menjadi manajer restoran, tapi sebenarnya hanya sebagai manajer frontliner, front office, atau FOH, front of the house. Ketika ditanya gimana ngelola kitchen, gimana ngelola persediaan, nggak ngerti apa-apa, ya. Apalagi ngelola timnya. Ngatur jadwal aja masih bingung, ya, nggak ngerti polanya dan lain sebagainya, yang menyebabkan tim Anda ada yang masuknya malam terus, ada yang masuknya pagi terus, ya. Nanti yang dekat sama manajernya kerjanya kebanyakan pagi sama siang, tapi kalau yang nggak dekat bisa ditaruh di malam hari sampai tutup, ya, gitu. Nah ini banyak yang salah kaprah, ya, banyak yang salah kaprah. Mohon bertaubat ya teman-teman, yang kalau Anda pengalamannya sebagai front of the house atau di service saja menjadi leader atau manajer di service, bilang Anda hanya sebagai manajer service saja. Jangan mengaku pernah menjadi restoran manager. Karena restoran manager itu general manajernya, ya, yang membawahi manajer service, eksekutif chefnya yang ada di kitchen, ya. Terus kemudian Anda juga punya personalia, mungkin ya harus membawahi personalia. Anda juga punya orang membawahi accounting, walaupun misalnya kalau accounting langsung direct ke owner gitu ya. Ya, tapi Anda juga punya kewajiban untuk menjaga stok, ya. Jangan sampai overstock. Jangan sampai juga kekurangan stok. Kalau overstock Anda bisa rugi, kekurangan stok apalagi nggak bisa jualan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kemampuannya masih sebagai captain apalagi, ya, supervisor, jangan buru-buru pengen jadi restoran manager. Ketika di interview, oh ya saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ketika pas pelaksanaannya, ya, Anda keteteran, yang malu Anda sendiri. Gitu. Jadi silakan bertaubat ya dari sekarang, atau biarin saya ngaku udah pernah. Nanti kalau udah kerja, nanti saya akan mempelajari. Nah itu beda lagi. Ya, karena ada yang ya begitu mengaku-ngaku, ketika dikasih benar tugas tanggung jawab sebagai restoran manager, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, malu. Dunia F&B itu sempit, ya. Kalau Anda bermasalah di satu tempat, maka kapanpun, suatu saat kapanpun Anda akan ketemu, ya. Jangan culas, ya. Jangan menjelek-jelekan teman seperjuangan, ya. Karena pasti akan ketemu. Mending ketemunya kalau pada level yang sama. Tapi kalau ketemunya ente-nya masih jadi cook, sementara orang yang pernah Anda jelek-jelekin
sudah jadi executive chef dan bekerja bareng di perusahaan yang sama dengan Anda. Wah, wassalam. Ya, wassalam. Terancam posisi Anda. Ya, intinya mah mengejar karir itu boleh, tapi tidak boleh menjatuhkan. Ya. Mengejar karir itu baik, tapi harus dengan cara yang baik supaya apa? Berkah. Jaga silaturahmi gitu ya, jaga silaturahmi. Banyak kasus lah ya. Kasus-kasus yang menyebabkan orang itu jadi tidak berkembang. Karena apa? Ya karena referensi. Saya kalau untuk posisi-posisi yang posisi-posisi yang strategik ya, saya selalu minta referensi ketika sebelumnya dia pernah kerja di mana. Dia pernah kerja di mana, saya selalu cek referensinya. Jadi ketahuan. Bahkan sampai ada yang ya ini sebagai yang harus diambil pelajarannya ya. Yang jangan ditiru. Perilaku buruknya jangan ditiru, tapi jadikan ibro, jadikan pelajaran buat kita. Ketika dia, karena ada kasus begini, dia diajak kerja, ya orang ini saya ajak kerja nih. Ketika sudah menjadi rekan kerja, dia membuat movement. Ya, pergerakan-pergerakan yang menyebabkan posisi saya terancam. Menyebar fitnah, apa dan lain sebagainya. Begitu. Yang akhirnya pada saat itu ya membuat saya harus resign. Ya karena perilaku dia, ya, dan semua orang mempercayainya, begitu. Nah, suatu waktu ya saya legowo aja, maksud bukan legowo ya, daripada ribut gitu ya, karena teman dekat lah gitu. Daripada ribut saya lebih menjaga silaturahmi ya. Karena saya yakin dengan kemampuan saya ini banyak perusahaan lain juga yang membutuhkan skill yang saya miliki gitu. Jadi berhenti bekerja kemudian saya untuk mencari kerjaan lagi yang lain itu tidak terlalu sulit, gitu ya, tidak terlalu sulit. Ya jadi cuek aja. Nah, suatu waktu posisi saya sudah ada di atas, ya. Kemudian ketemu lagi sama orang itu, bahkan tanpa malunya dia minta pekerjaan. Saya lagi nganggur nih, kasih pekerjaan lah. Kalau misalnya ada proyek atau apa, kasih ke saya, gitu ya. Ya oke, ya. Kan sudah menjadi catatan ya, kalau saya sih baik aja. Tapi untuk mengasih pekerjaan sama dia, itu sudah ada dalam catatan saya. Bahwa saya tidak akan lagi bekerja sama dengan dia. Saya tidak membenci, ya. Saya tidak membenci dia, tapi saya membenci, bukan membenci pribadinya, tapi perilakunya, ya. Attitude-nya kurang baik. Yang menyebabkan kapok. Ya dia mau bilang, oh saya sudah berubah, sudah begini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau sudah berubah mah, cuman jangan kerja sama saya. Jadi nama baik itu penting ya, nama baik penting. Nah oke, balik lagi. Nah, ketika Anda memiliki karyawan yang berprestasi, nah itu harus dicatat tuh. Dia punya kelebihannya apa, skill yang sangat menonjolnya apa, ya. Kemudian kelemahannya apa. Kalau dia diproyeksikan untuk the future leader, ya, Anda tinggal bisa memolesnya, mendevelopnya di bidang apanya, gitu ya. Intinya
Anda sebagai manajer, ya, kalian sebagai manajer itu mencari kelebihan orang itu atau karyawan atau tim Anda di bawah Anda itu kelebihannya apa, nah itu yang diperkuat. Kelemahannya siasati. Bisa jadi ada yang sejawatnya itu kelebihannya adalah yang kekurangannya si karyawan A misalnya. Nah itu nanti bisa disandingkan. Karena nggak bisa semua bagus, ya. Tetapi yang kita siasati adalah yang bagusnya diperkuat, ya, yang jeleknya jangan dipaksain jadi bagus. Tapi siasati kelemahannya itu, bukan kejelekannya. Kelemahannya itu adalah harus disiasati, dikolaborasikan, disinergikan dengan orang yang lain yang memiliki kelebihan di situ. Begitu. Yang menjadi kelemahannya. Begitupun juga Anda, ya. Nanti Anda juga sebagai manajer, wah saya lemahnya di marketing nih. Nah, berarti saya harus cari partner yang jago marketingnya, gitu. Atau kalau misalnya masih punya kemampuan untuk belajar, ya kenapa tidak? Ya, investasi leher ke atas. Gitu. Jadi kalau sudah jadi manajer, itu Anda harus banyak investasi leher ke atas. Masalah perut mah udah, ya, nafsu, emosi dan lain sebagainya itu udah harus selesai. Ya, Anda harus ditambah lagi dengan keilmuan manajerialnya, ya, keilmuan manajerialnya, terutama teknik komunikasi, ya. Cari short course, ya, yang bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, misalnya public speaking, ya, terus kemudian kursus bagaimana cara konseling orang, ya, karena itu penting. Dan juga tidak menutup kemungkinan Anda dituntut untuk melatih orang. Jadi cari short course untuk menjadi seorang trainer. Short course mungkin cuma 3 hari, paling lama 5 hari, ya. Cari short course untuk itu supaya Anda bisa mendevelop tim Anda dengan cara yang terbaik. Karena Anda mengikuti workshop trainer for trainers, itu sudah aplikasi, ya, sudah teknis, yang teruji, yang sudah di riset, pola itu adalah pola yang terbaik, gitu, ya. Walaupun memang banyak pola-pola lain, ya pilih salah satu. Kalau punya dananya pilih 2, pilih 3, atau pilih 5, silakan nanti Anda combine, ya, gitu. Anda kombinasikan bagaimana cara men-trip atau mendevelop tim Anda supaya Anda memiliki tim yang mumpuni, gitu. Karena KPI-nya begini, KPI-nya ketika kalian sebagai manajer memiliki kemampuan untuk mendevelop timnya, itu akan mempermudah pekerjaan Anda. Pekerjaan administrasi, kira-kira siapa nih di bawah saya yang bisa ngerjain administrasi yang rapi? Oh, si Anu, karena dia Excel-nya bagus misalnya. Kalau entry data apa dan lain sebagainya bisa diolah dan lain sebagainya. Go ahead, ya. Itu yang namanya bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu Anda bisa mendelegasikan tugas-tugas. Tapi ingat, ya, ketika sudah mendelegasikan tugas, tanggung jawabnya tetap ada di Anda. Jangan menyalahkan subordinat Anda. Mentang-mentang saya udah nyuruh dia tapi dianya tuh nggak benar. Nah, itu berarti bukan subordinatnya yang nggak benar, Anda yang nggak benar. Berarti Anda tidak melakukan fungsi pengawasan, gitu. Jadi tidak mudah menjalani profesi seorang manajer, itu tidak mudah. Karena tantangannya itu adalah Anda akan menjadi bisa dianggap bad guy dan juga bisa dianggap sebagai good guy. Tapi kalau Anda
manajer yang dianggap good guy, ya, itu juga kurang baik, ya. Ya, Anda harus bisa memainkan posisi good guy, the bad guy, ya. Kapan Anda tegas dengan prioritas Anda, dengan tugas fungsi tanggung jawab Anda, dan Anda harus bisa menyeimbangkan kapan Anda berhubungan baik dengan tim Anda sebagai manusia biasa, ya. Anda harus bisa menempatkan diri ketika jam kerja, ya, Anda sebagai yang punya tugas dan tanggung jawab. Ketika di luar pekerjaan, bagaimana Anda bisa menjadi teman buat mereka. Nah, itu keren tuh, ya. Kalau itu yang bisa Anda lakukan, ya, terus berlatih, jadilah manajer yang memiliki kapasitas, kemampuan, profesionalisme manajer yang mumpuni, ya, yang mampu menjadi pengayom, pembina, yang bisa mempermudah subordinat ini untuk memiliki jenjang karir yang lebih baik. Oke, sementara itu dulu ya, karena sudah jam 9 nih. Insya Allah besok kita sambung lagi. Ini masih banyak masih seru lah bahasan-bahasannya. Terima kasih yang sudah Kang Asep Budiawan, Damang Coach, alhamdulillah. Tadi ini Kang Asep Tasik ini teh. Ini nggak kelihatan nih. Memang ini kacamata. Oh iya betul. Insyaallah. Kang Asep lagi naik haji bukan? Lagi ibadah haji ya? Atau lagi di Tasik? Lagi ibadah haji kayaknya. Oh umroh. Kemarin umroh. Masya Allah. Udah pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah-berkah ya. Kang Asep ini calon anggota legislatif. Saya doakan semoga terpilih, amanah, dan mampu menjadi anggota dewan yang produktif, ya, insyaallah. Bangga saya punya rekan-rekan, ya, teman-teman yang berjuang di parlemen, berjuang di bisnis, berjuang di segala bidang lah, ya, insyaallah. Gitu panginten Kang Asep, ya, hatur nuhun sudah siap kita agendakan seminar bisnis di Tasik. Siap support. Siap langsung gas. Siap terima perintah. Ya, ketika perintah itu sudah sampai di WA saya, langsung cus. Semoga dikasih kesehatan. Oke, begitu ya. Nanti kita sambung lagi besok. Ya, insya Allah saya tiap hari akan sharing seputar apa yang bisa saya dari kemampuan saya sebagai konsultan bisnis restoran, ya, yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Apapun posisi Anda sebagai karyawan, sebagai staff, sebagai supervisor, manager, let's go join di sini, ya. Kita ciptakan komunitas manajer restoran yang memiliki kapasitas. Kita bikin komunitas karyawan restoran yang memiliki kemampuan yang terbaik, ya, dengan mindset, dengan objektif, dengan skill yang mumpuni, insya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang mengenakan dalam hati. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.